Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Rahmat. Selamat datang teman-teman semuanya di belajar Laragon untuk sesi yang kedua ya. Nah, bagi yang teman-teman yang mungkin belum masuk ke sesi pertama ya, sebaiknya silakan tonton dulu di sesi pertama karena di sesi pertama udah dijelaskan ataupun sudah praktek mengenai cara install Laragon, kemudian cara menjalankan Apache dan PHP-nya ya, Apache-nya dan MySQL-nya, kemudian cara bikin database dan juga coba bikin file PHP untuk koneksi ke database. Nah, di pertemuan kedua ini, di sesi kedua ini, kita akan coba praktek untuk menginstal atau menambahkan PHP MyAdmin ke Laragon. Karena Laragon ini untuk awal kita nginstal itu tidak ada PHP MyAdmin-nya. Nah, makanya kita harus nginstal sendiri gitu ya, si PHP MyAdmin-nya. Nah, sebetulnya ada cara mudah untuk install PHP MyAdmin di Laragon. Kita bisa tinggal ke sini aja, ke Tools, kemudian ke Quick Add gitu ya. Kemudian pilih PHP admin. Cuman itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena biasanya akan terjadi error ya. Jadi saya rekomendasikan untuk download aja PHP adminnya. Di situs resminya langsung di PHP admin. Walaupun Laragon pun sebenarnya pas kita ngeklik lewat sini gitu ya, itu sebetulnya dia juga ke situs resmi, tapi lebih baik kita manual aja gitu ya. Karena akan untuk menghindari error lah. Karena sebelumnya saya pernah install menggunakan cara itu dan itu error. Dan saya akan coba menggunakan cara yang ini gitu ya. Jadi kita download dulu Ragonya ke PHP admin. Teman-teman tadi, sorry, ke Google tinggal cari aja PHP admin gitu ya. Kemudian klik download. Nah, di sini tinggal, ini ada di sebelah kanan ya, tinggal download. Oke, kalau udah nih, muncul di sini tuh. Ini lagi download dulu. Kita tunggu sebentar. Oke, ini saya coba show in folder ya. Saya coba buka di folder untuk filenya. Nah, oke, ini sudah ada nih. Sebelumnya saya udah install juga, udah download juga ya. Ini saya copy aja. Kita masuk ke folder data C ya. Kita masuk ke data C, kemudian kita masuk ke folder Laragon, lalu ke folder etc, lalu ke folder apps. Nah, lokal di C ya, Laragon, etc, apps. Saya installnya kan di C ya sebelumnya. Masuk ke Laragon, masuk ke etc, masuk ke apps. Nah, oke, kita masukkan aja dulu di sini. Kemudian kita baru ekstrak. Ini saya pakai 7-zip ya. Ekstrak to ya, kita gunakan ekstrak to. Oke, kita tunggu sampai ngekstraknya selesai ya. Sampai proses ekstraknya selesai. Nah, sudah. Yang ini kita delete aja ya. Yang zipnya kita delete. Nah, ini udah di sini nih. Ini kalau mau di rename atau diganti nama juga boleh. Misalkan mau disederhanakan gitu ya. Nah, kayak gini juga bisa. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal coba dulu aja. Kita tinggal coba. Kita kembali lagi ke Laragon ya. Kemudian kita start all ya. Kita start all, jalankan semuanya. Apache dan MySQL-nya. Kemudian ke sini lagi, klik kanan, masuk ke MySQL, kemudian di sini ada PHP MyAdmin. Nah, ini tinggal udah ada nih, tinggal klik aja PHP MyAdmin. Atau juga bisa ke sini langsung, localhost, kemudian /PHP MyAdmin. Kayak gitu juga bisa ya. Ini agak loading, nunggu dulu sebentar. Loading. Nah, di sini harus login dulu. Untuk loginnya kita gunakan default Laragon ya, root, kemudian password dikosongkan. Oke, kita tinggal go. Nah, ini PHP MyAdmin di Laragon. Nah, di CV-nya, ini kan kita di pertemuan sebelumnya, di sesi pertama sudah bikin database namanya CV ya. Nah, ini misalkan sekarang kita akan coba bikin tabel. Nama tabelnya data gitu ya. Kemudian coba kolomnya udah 4 aja, coba klik go. Kemudian saya coba kasih nama tabel kolom yang pertama nomor gitu ya. Ini length value-nya coba di set ke 255. Kemudian dibikin auto increment gitu ya. Kemudian yang ini misalkan misalkan data 1 gitu ya, atau nilai. Yang ini misalkan gini aja deh, ini nama gitu ya. Ini misalkan kelas, ini misalkan email gitu ya. Ini saya set ke parcha semua.
Ini mungkin di 100 cukup ya, 100 cukup, lebih dari cukup harusnya. Ini juga 100, length value-nya gitu ya. Ini kan name tabelnya, name kolomnya, ini tipe-tipenya, yang ini length value-nya gitu ya. Sudah, coba ditekan save. Nah, sudah ada nih. Kalau dicek, mau ngecek apa, strukturnya udah ada nih. Ya, nomor, nama, kelas. Ini bisa diedit juga di sini. Nah, saya coba tambahkan nih. Kita ke insert, coba tambahkan salah satu tabelnya, kita coba tambahkan gitu ya. Misalkan nama, misalkan kelas apa IT, email misalkan ya. Kita coba klik go. Nah, ini query-nya nih, query-nya untuk bikin apa, untuk masukin ini query-nya ini ya, query SQL-nya. Kita coba lihat ke browse. Nah, udah ada tuh datanya. Nah, sekarang coba kita tampilkan data yang ini. Oke, kita balik lagi ke folder Laragon, ke Laragonnya, kemudian di folder www. Nah, di folder www kan udah ada folder CV nih, yang ini ya. Kita coba bikin file baru ini, klik aja pakai VS Code ya, open with code. Buat temen yang belum install VS Code ya bisa gunakan yang ada aja, misalkan pakai Sublime boleh, bebas ya. Kalau mau sama kayak saya ya silakan install Visual Studio Code-nya. Nah, oke, di pertemuan pertama kan kita udah bikin file ini ya, file koneksi.php untuk menghubungkan ke database ini ya, ke database CV. Nah, sekarang kita bikin baru aja filenya untuk menampilkan data ya. Kita kasih nama apa ya, data aja ya, data.php. Enter. Ini buat ngetes aja ya. Jadi kita mau ngetes gimana caranya untuk ngambil data dari database, dari tabel gitu ya. Kan tadi di PHP udah bikin gitu ya, si tabelnya udah bikin dan udah diisi juga. Nah, sekarang gimana caranya kita apa namanya, menampilkan datanya. Nah, sudah apa ya? Nah, kemudian saya akan coba include untuk koneksi, include atau nambahin file koneksi ya ke sini, koneksi.php. Coba pakai apa ya, data sama dengan MySQL query. Kemudian koneksi ya, koneksi ini, koneksi itu yang ada di sini nih, koneksi, kemudian masukin query-nya. Query di Laragon itu di Laragon di SQL itu query-nya untuk tampilin data tinggal pakai select ya, select bintang from data. Oke, nah ini kan di nomor 1 ya, nomornya nomor 1, jadi kita bisa tambahkan di sini select bintang for data where no sama dengan 1 gitu ya. Kita mau penampilan data di tabel nomor 1. Kemudian gunakan row untuk barisnya. MySQL fetch array. Nah untuk nampilin tinggal pakai echo aja ya. Echo misalkan saya mau nampilin yang mana, yang nama ya, nama saya. Nah, coba pakai row nama gitu ya. Kita ngambil data dari yang ininya nama gitu ya. Coba di save dulu aja. Kita buka localhost. Localhost CV ya, localhost CV. Nah, udah ada nih. Sekarang selain ada koneksi .php juga ada data.php ya. Coba klik. Tuh. Berhasil terhubung, nama saya Jarahmati, berhasil terhubung. Berhasil terhubung tuh ada di sini. Ini kalau mau dihiddenkan dulu bisa ya. Dihiddenkan dulu aja. Nah, nama saya Jarahmat. Udah sesuai ya. Misalkan saya mau nampilkan yang lain. Coba. Data. Ini harusnya pakai ini dulu ya. Pakai BR. Di HTML kan kalau pengen nambahin baris pakai BR ya, biar ke bawah gitu. So,
akan yang ini email gitu ya. Yang ini apa? Sorry, tadi pertama tuh kelas ya. Kelas. Kemudian yang ini email. Ini ganti jadi kelas, yang ini jadi email. Lihat? Beres ya. Nama saya Jaramat, kelas saya 36, email saya. Oke, sesuai dengan yang tabel yang ada di sini. Oke, sudah ini untuk pertemuan yang kedua. Kita sudah belajar Laragon, kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan PHP admin atau menginstal PHP admin Laragon, dan juga kita sudah belajar tadi bikin tabel ya di PHP admin, dan juga sudah menampilkan menggunakan PHP. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.